Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama aku, Sally Nur Hanifah. Oke, sebelumnya terima kasih yang udah mau ngeklik video ini dan menyempatkan waktu kalian untuk menonton video ini. Dan bagi kalian pendatang baru nih, atau mungkin baru pertama kali lihat video aku di channel Sally Nur Hanifah, silahkan untuk segera subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan ketika aku upload video baru. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas urutan yang dari kemarin udah aku jelasin di video sebelumnya. Jadi kalau kalian belum menonton video yang kemarin, silakan kalian bisa nonton di sini. Nah, di situ kan aku sebutin fakta-fakta yang mungkin terjadi oleh sebagian pelajar, dan waktu itu aku hanya menyebutin doang nih. Dan sekarang aku mau jelasin. So, bagi kalian yang penasaran, langsung aja stay tune terus di video aku ya. Oke, untuk poin yang pertama dari fakta kemarin, itu sebagian mahasiswa atau mahasiswi merasa salah mengambil jurusan ketika KBM sudah berjalan selama 1 semester atau 2 semester. Nah, sebenarnya dia itu tidak salah mengambil jurusan, teman-teman. Sebenarnya dia itu karena dia itu merasa belum bisa menguasai di jurusan yang dia ambil. Nah, ini tuh ada banyak banget faktornya, kayak contoh kemarin sebelum kuliah dia itu mungkin gagal di pilihan pertamanya, akhirnya dia mengambil pilihan kedua yang belum emang benar-benar mantep di pilihan keduanya itu. Nah, faktor-faktor lain kayak misalnya dia itu pengen banget ngebet banget di PTN ini misalnya, tapi dia itu nggak berpikir ke depannya untuk jurusan apa yang cocok dengan mahasiswa itu. Nah, untuk faktor lain misalnya kayak dia lihat surveinya kayak dari mata pelajaran apa yang mereka unggul, tapi pas dia ambil itu ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia pikirkan mungkin ya. Kayak dia itu kayak berpikir tentang ini tuh pelajaran yang kayak gini, aku pikir jurusan ini yang kayak gini, tapi ternyata setelah dipelajari selama 1 tahun mereka belum bisa menyesuaikan. Nah, kalau menurut aku dia itu nggak salah jurusan. Coba aja kalau misalnya kalian mentepi jurusan itu selama berjalan selama 1 tahun atau 2 tahun, kalau misalnya kalian cocok ya berarti kalian itu emang nggak salah mengambil jurusan. Kalau misalnya nggak cocok, itu berarti kalian mungkin ada kesalahan ketika mau mengambil jurusan di kampus tersebut, atau mungkin tadi karena pilihannya keduanya, atau mungkin karena dia hanya menentukan dari nilai-nilai rapot saja tanpa menentukan bakat sebenarnya apa yang kalian miliki. Nah, untuk poin yang kedua, kemarin, sebagian mahasiswa atau mahasiswi merasa kesulitan ketika belajar untuk tes atau ujian masuk kampus. Nah, di poin kedua ini emang banyak banget faktornya, dan faktor-faktor ini mungkin bisa saja dialami oleh sebagian pelajar. Maka dari itu, aku akan sebutin beberapa faktornya agar kalian yang mau persiapan buat masuk kuliah atau baru mau masuk SMA atau SMK itu bisa menyesuaikan faktor-faktor apa aja yang harus diperhatikan banget nih. Yang pertama, salah masuk SMA. Kenapa sih? Ya, kalau misalnya kalian mau kuliah itu kan biasanya kalau di PTN itu dibedakan jadi 3 jurusan, yaitu jurusan Saintek, Soshum, sama campuran. Nah, kalau jurusan Saintek itu berhubungan dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, terus matematika, terus biologi, fisika gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian nih pengen mengambil jurusan yang misalnya kayak psikologi kan, kalau kedokteran kayak gitu, atau sastra. Kalau sastra Inggris itu tergantung PTN-nya ya, karena kalau sastra Inggris itu ada yang sebagian masuk Saintek, ada yang sebagian masuk Soshum, tergantung kampus mananya yang dia pilih gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian tuh pengen kayak ke manajemen, terus kayak ke hukum, terus ke ilmu komunikasi, nah berarti kalian harus mengambil SMA-nya itu harus mengambil jurusan IPS kan. Nah, ini penting banget kalau menurut aku, karena biar nanti kalian itu belajarnya gak kesulitan. Kalau misal kalian belum menentukan jurusan dari SMP atau SMA mau ke depannya itu mau ambil jurusan apa, misalnya kalian itu
belum punya bayangan lah ya, ternyata pas kalian SMA-nya itu ambil SMA IPA. Tapi ternyata pas mau kuliah, 1 tahun mendekati kuliah, kalian itu pengen ambil jurusan ilmu komunikasi. Nah, ilmu komunikasi itu kan untuk anak jurusan IPS kan. Nah, bagaimana belajarnya? Kalian pasti itu akan terlalu sulit untuk belajar, karena biasa kalian mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan alam, dan waktu itu kamu harus belajar ilmu pengetahuan sosial. Nah, bagaimana rasanya mengebut yang materi yang begitu banyak yang belum pernah kamu pelajari sebelumnya. Nah, untuk faktor yang kedua, salah pilih jurusan SMA. Nah, itu tadi ya, salah memilih jurusan yang tadi. Terus yang faktor ketiga, belajar yang kurang tekun. Nah, di sini aku tekankan banget, soalnya orang yang tekun aja belum tentu mereka berhasil kan. Jadi apalagi yang nggak tekun. Nah, untuk gimana sih caranya agar tekun belajar ya, setiap orang memiliki media pembelajaran atau cara pembelajaran mereka masing-masing. Ya menurut aku sih ya wajar lah ya kalau ada rasa males atau rasa ngantuk, rasa plus gitu ya, itu emang wajar. Tapi yang bisa menyemangatkan diri sendiri adalah diri kalian sendiri. Jadi berusaha mungkin kalian harus bisa melawan nafsu yang ada di dalam diri kalian sendiri. Nah, untuk yang faktor keempat, ini waktu belajar hanya sedikit. Nah, itu tadi, itu yang paling bahaya, karena ya mungkin dari dulu kalian gak ada berpikiran ya untuk kuliah, jadi aku santai-santai aja lah, gak belajar lah karena aku pengen banget kerja. Nah, ternyata waktu berapa bulan kemudian mendekati pendaftaran untuk masuk kuliah, ternyata kalian tertarik banget dan punya cita-cita banget, pengen banget berkuliah dengan berbagai alasan tertentu. Nah, waktu belajar itu tinggal sedikit, kayak nggak ada 1 tahun berapa bulan ya. Mungkin berarti kalian harus benar-benar mengajar ya. Mungkin kalau misalnya kalian itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, mungkin kalian bisa kejar. Tapi kalau apalah daya, kalau misalnya hanya berpikir pas-pasan, pasti kan butuh waktu yang lama. Nah, waktu belajar yang sedikit ini juga sangat berpengaruh di poin kedua ini. Maka dari itu, gunakanlah waktu kalian sebaik mungkin untuk belajar agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian. Nah, untuk poin yang ketiga kemarin, sebagian pelajar tidak bisa menentukan passion yang dia miliki. Itu passion. Kenapa harus passion? Nah, passion itu kayak semangat gitu ya, ada di jiwa kalian atau gairah gitulah ya. Di sini cara nentuinnya gimana? Ya tergantung kalian itu ada semangat untuk mengambil jurusan di mana kan. Kayak misalnya kalian itu suka banget sama pelajaran matematika. Pokoknya matematika itu ilmu yang sangat menyenangkan bagi aku, karena setiap hari itu aku sangat menyukai pelajaran matematika. Nah, kalau kalian udah punya passion kayak gini, itu mungkin akan menjadi lebih gampang untuk kamu meningkatkan pelajaran matematika itu, kamu kembangkan, kamu setiap hari belajar, karena kalau udah memiliki kesenangan itu pasti udah apapun caranya pasti dilakukan ya kan. Nah, gimana nih kalau yang nggak memiliki passion, aku nggak ada semangatnya buat ambil jurusan ini, jurusan apa, pokoknya aku tuh bingung. Nah, ini persis banget kemarin, jadi waktu itu ada ya ini yang nanyain ke aku, Mbak gimana sih caranya ya memilih jurusan, soalnya aku tuh bingung, aku tuh nggak ada bayangan kalau aku mau ambil jurusan apa gitu, tapi aku pengen banget kuliah. Nah, kalau menurut aku ini bisa sih dilakukan dengan survei kayak ulangan harian kalian atau kayak post-test kalian di sekolah. Itu kalian kalau misalnya mengikuti post-test itu di setiap mata pelajaran kalian unggulnya di mana. Nah, disitulah biasanya passion kalian terbentuk. Kayak aku nih, aku waktu itu tuh suka banget sama pelajaran anatomi fisiologi waktu SMK. Oleh karena itu aku ambil jurusan yang kira-kiranya sesuai dengan passion yang aku miliki, karena aku setiap kali mempelajari mata pelajaran itu pokoknya kayak langsung nyambung, jadi langsung punya pikiran, pokoknya suka banget sama pelajaran itu. Kemudian aku kembangin dan akhirnya aku bisa menentukan jurusan apa yang mungkin sesuai dengan aku. Nah, untuk poin yang keempat, ini yang kemarin sangat-sangat berbahaya, masih ragu-ragu untuk memilih kerja atau kuliah atau mungkin dua-duanya. Nah, kemarin juga ada tetangga aku yang sedikit curhat sama aku ya, jadi dia itu bingung banget nih antara memilih kerja atau kuliah, karena
di pikiran dia itu aku selain aku pengen kuliah, aku juga pengen punya berpenghasilan. Tapi selain kalau aku misalnya kerja, aku juga pengen punya pendidikan. Nah, atau mungkin dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya, aku tuh nggak bisa fokus misalnya, karena harus memikirkan kerja, harus memikirkan kuliah gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih ini dimantepin aja. Kalau ini sih nggak bisa kayak dipaksain atau ya kayak mungkin dinasehati. Kalau dinasehati mungkin bisa ya, tapi kalau pemaksaan itu memang susah banget karena ini berasal dari keinginan kita sih. Kalau misalnya dia pengen kerja terus dipaksa kuliah itu juga susah kan. Jadi kalau misalnya kalian masih ragu-ragu, mungkin kalian butuh waktu atau butuh berpikir sejenak, atau mungkin bisa menenangkan diri, atau juga mungkin minta pendapat-pendapat orang lain juga yang bisa untuk membangun kalian bisa memilih antara itu. Atau mungkin kalian berdoa ya biar dikasih petunjuk. Itu memang penting banget sih. Doa adalah kekuatan yang paling besar menurut aku di sela-sela kita sedang belajar. Makanya sangat penting ya memilih jurusan sejak SMP, karena biar kamu bisa berpikir lebih mantap gitu ya, lebih jernih. Karena beda kan orang yang udah berpikiran sama jauh-jauh hari sama orang yang berpikiran secara mendadak. Kalau berpikiran secara mendadak otomatis otak kita kan kayak tertekan gitu ya, bingung mau mengambil keputusan karena udah mendekati banget. Ibarat kita itu ditakuti oleh banyak orang gitu, karena mereka udah mau sampai, jadi kita itu terburu-buru. Nah, itu menjadi suatu pentingnya memilih jurusan sejak SMP. Untuk poin yang terakhir, kurangnya dukungan keluarga atau lingkungan. Nah, menurut aku ini poin yang paling dasar banget. Jadi sebelum memilih jurusan itu kan butuh yang namanya dukungan keluarga atau lingkungan. Kalau misalnya orang tua kalian atau saudara-saudara kalian mendukung, walaupun kalian itu nggak berminat, pasti kalian dalam hati kecilnya berpikir, mereka mendukung banget aku ya, terus kenapa aku harus menghindari mereka, kenapa aku harus tidak bisa membanggakan mereka, padahal mereka itu kan mendukung banget aku gitu ya. Karena kalau misalnya gimana yang nggak mendukung, kalau nggak mendukung itu seberapapun cita-cita kamu atau bakat atau mimpi kamu yang udah kamu persiapkan tapi nggak ada dukungan. Kalau misalnya buat apa sih sekolah tinggi gitu, misalnya nggak usah kerja aja, itu menurut aku juga yang sangat berpengaruh ya, karena pasti dalam hati kita pasti ragu-ragu banget untuk melanjutkan keinginan kita atau tidak. Tapi kalau misalnya kalian yakin pada keyakinan kalian, kalian bisa kok ngomong, kalian bisa juga ngomong sama mereka, ngomong yang baik-baik gitu ya, agar mereka yakin dengan pilihan kita. Atau ada juga lagi satu lagi, misalnya faktor ekonomi. Kalian pengen banget kuliah tapi ekonomi, kebutuhan keluarga kalian itu kurang memadai misalnya ya, kayak orang tua kalian nggak sanggup, atau saudara-saudara kalian yang masih kecil-kecil, atau mungkin bahkan kalian itu anak pertama yang ekonominya yang kurang memadai gitu ya. Tapi tenang aja menurut aku, karena sesuai pengalaman aku ya, ketika aku masuk kuliah atau jadi mahasiswa baru, ternyata tuh aku baru tahu dan baru ada informasi-informasi ternyata kayak beasiswa itu ternyata banyak banget guys. Jadi kalau misalnya kalian itu ragu-ragu dengan ekonomi kalian, yang penting kalian itu mentalnya siap, atau kalian itu benar-benar mau kuliah, mau sukses, kalian juga bisa kayak mengejar beasiswa gitu. Yang penting kalian itu yakin pada diri kalian dan udah persiapan matang banget dan udah tahu untuk kedepannya kayak gimana. Oke teman-teman, jadi itu tadi fakta-faktanya, penjelasan dari fakta-fakta yang kemarin. Di sini aku rangkum itu tadi, aku jelasinnya dari yang paling atas ke paling bawah. Jadi intinya ya dari kemarin itu memilih jurusan dari sejak SMP yang sangat penting banget, bisa untuk mendukung dukungan kalian di keluarga atau lingkungan. Terus kalian jadi nggak ragu-ragu memilih jurusan atau mau ragu-ragu memilih kerja atau kuliah, kalian udah nggak ragu-ragu lagi. Kalau kalian udah nggak ragu-ragu, kalian jadi bisa menentukan passion yang kalian miliki kan ya. Setelah kalian bisa menentukan, akhirnya kalian gak kesulitan lagi nih belajar buat masuk kampusnya. Kalau kalian gak kesulitan lagi, kalian jadi
aman. Jadi jurusan kalian pasti udah mantep banget, jadi nggak ada lagi istilahnya salah mengambil jurusan. Jadi itu tadi tingkatannya dari bawah ke atas, atau yang saya jelasin dari atas ke bawah. Jadi intinya ya kembali lagi, kita itu penting banget ya memilih jurusan sejak SMP, karena untuk mendukung jalannya jangan sampai salah mengambil jurusan. Oh ya, aku agak mengulangi fakta yang nomor 5 tadi ya, yang faktor ekonomi tadi. Jadi beasiswa di Indonesia itu ada banyak banget ya. Jadi kalau kalian masih ragu-ragu, kalian udah siap banget mental, kalian udah siap banget pikiran, pokoknya udah siap banget buat belajar kuliah, kalian hanya punya faktor ekonomi doang, kalian bisa mulai sekarang cari-cari beasiswa yang ada di Indonesia. Kalau websitenya sih kayaknya beasiswa Indonesia, itu beasiswa Indonesia ada. Kalau enggak ya kalian bisa langsung kunjungi profil Instagramnya, mungkin ada ya beasiswa Indonesia. Kalau aku sih waktu itu sih dapatnya dari website ya, kayaknya dari website. Terus di situ ada kayak grupnya, semacam grupnya, terus aku gabung di grup beasiswa Indo. Setiap harinya dia itu mengirimkan kayak info beasiswa gitu, emang banyak banget. Jadi kalau kalian udah bener-bener siap, kalian bisa siapin beasiswa dari sekarang, kayak daftar beasiswa, atau mungkin bagi pendaftar KIP, menurut aku sih sangat mendukung banget, karena sekarang aja KIP itu pencairannya kalau misalnya dari jurusannya A itu udah masuk 2 jutaan lebih ya kayaknya. Jadi ya lumayan kan kalau misalnya hanya faktor ekonomi doang yang nggak mendukung, kalian bisa pakai beasiswa yang ada di Indonesia. Oke, jadi itu tadi penjelasan dari aku mengenai fakta-fakta yang mungkin pernah dialami oleh sebagian pelajar. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian, dan terima kasih yang udah mau menonton video ini sampai akhir. Semangat terus, salam sukses, semoga berhasil. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa di video aku selanjutnya.